Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Anggraini dari kelas A2 Informatika dengan NIM 2202020032. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas UAS Teknologi IoT. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan komponennya terlebih dahulu. Di sini ada ESP32, itu berfungsi sebagai microcontroller utama untuk menangani logika, program, dan koneksi Wi-Fi. Lanjut, di sini juga ada DS18B20, itu berfungsi sebagai sensor suhu digital dengan protokol on-wire. Dan di sini juga ada sensor MQ2, itu berfungsi sebagai sensor untuk mendeteksi gas berbahaya seperti asap, LPG, CO, alkohol, dan lain-lain. Baiklah, itulah penjelasan mengenai komponen, dan sekarang lanjut ke penjelasan codingan. Baiklah, di sini di line pertama codingan itu ada Wi-Fi.h, itu berfungsi untuk koneksi ESP32 ke jaringan Wi-Fi. Dan di sel yang kedua itu ada HTTP client.h, itu berfungsi untuk mengirim request HTTP GET ke server API Telegram melalui CallMeBot. Lanjut ke sel yang ketiga, di situ ada onwire.h, itu berfungsi sebagai protokol komunikasi dengan sensor DS18B20. Dan yang line kelima itu ada DallasTemperature.h, itu berfungsi untuk mempermudah pembacaan suhu dari DS18B20. Baiklah, lanjut ke line yang ke-14 dan 18. Di line 14 itu ada SSID dan password, itu berfungsi untuk terhubung ke jaringan walkway guest. Sedangkan yang di line 18 itu ada Telegram username, berfungsi untuk akun Telegram tujuan menggunakan API CallMeBot untuk mengirim pesan. Baiklah, lanjut ke penjelasan fungsi URL encode. URL encode itu untuk memastikan data yang dikirim ke API tidak rusak karena karakter khusus. Contoh lainnya adalah spasi. Baiklah, di line yang ke-44 itu ada send telegram message. Langkah-langkah itu dalam fungsi ini adalah buat URL dengan format dari CallMeBot, lalu gunakan HTTP client untuk membuat permintaan GET ke server, dan periksa apakah status HTTP ada 200. Jika ada 200, kita berhasil kirim, dan jika tidak, cetak error di serial monitor. Dan contoh URL-nya itu ada di line yang ke-45. Baiklah, lanjut ke fungsi setup. Di sini di line yang ke-65 itu ada serial.begin, yang berarti memulai komunikasi serial, dan yang ke line yang ke-66 itu ada sensor.begin, memulai komunikasi dengan DS18B20. Sedangkan yang Wi-Fi.begin itu memulai koneksi Wi-Fi. Oke, baiklah, lanjut di fungsi loop atau fungsi codingan terakhir ya. Di sini ada di line yang Baiklah, lanjut ke codingan terakhir. Di sini di line 85 itu ada void loop. Di dalam fungsi loop, pertama-tama ESP32 itu membaca data dari dua sensor, yaitu sensor suhu yang dalam kode ini masih disimulasikan dengan nilai tetap 32 derajat Celcius, dan sensor gas MQ2 yang menghasilkan nilai analog tergantung dari konsentrasi gas yang terdeteksi. Setelah membaca sensor, nilai suhu dan gas tersebut ditampilkan ke serial monitor. Ini berguna untuk memantau data secara langsung selama simulasi berjalan. Kemudian ESP32 memeriksa apakah suhu melebihi 40 derajat atau apakah kadar gas lebih dari 2000. Jika salah satu kondisi terpenuhi, maka ESP32 akan mengirimkan pesan peringatan ke Telegram. Setelah mengirim pesan, perangkat akan menunggu selama 30 detik untuk mencegah spam notifikasi ke Telegram. Setelah semua proses selesai, loop akan berhenti sejenak sebelum kembali membaca sensor dan melakukan pengecekan ulang. Jadi, fungsi loop ini bertugas secara berulang-ulang memantau lingkungan dan memberikan notifikasi jika terdeteksi potensi bahaya.
Baiklah, itulah tadi sekian penjelasan singkat dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.